زارنا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهلا. Yang kedua, fungsi daripada hadis. Fungsi daripada hadis Nabi SAW diantaranya bayanul mujmal. Fungsi yang pertama bayanul mujmal. Ini disebutkan oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah dalam kitab Manhalul Latif, kitab tentang usul hadis. Fungsi hadis yang pertama menjelaskan sesuatu yang bersifat komprehensif, luas. Contoh, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingatku. Kemudian Allah juga sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Ini kan sifatnya umum, salat, puasa. Tata caranya di mana? Cara salat bagaimana? Apakah ada di Al-Quran? Tidak ada. Cara berpuasa, apakah ada di dalam Al-Quran? Hal-hal yang membatalkan, kemudian tata caranya. Apakah ada di dalam Al-Quran menjelaskan waktu sholat wajib? Gak ada. Sholat duhur jam berapa, sholat asar, sholat maghrib. Semua ini ada dari mana penjelasannya? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sifat hadis menjelaskan sesuatu yang umum di dalam Al-Quran. Itu bisa dilihat di surat An-Nahl ayat 44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, kami telah turunkan kepadamu Rasulullah adz-dzikra, Al-Quran, litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Berarti yang Nabi jelaskan itu namanya apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis Al-Quran gak bisa dipisahkan. Al-Quran dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi fungsi hadis yang pertama bayanul mujmal, menjelaskan makna-makna yang luas di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, fungsi hadis itu adalah taqyidul mutlak. Taqyidul mutlak, membatasi sesuatu yang bersifat umum. Fungsi hadis membatasi sesuatu yang bersifat umum. Contoh di dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka berdua. Kalau kita pakai ayat Al-Quran, berarti potong tangan. Sampai sini tangan, namanya tangan semana sih? Ini sampai sini tangan. Berarti hukum potong tangan, lengan putus. Apakah itu benar? Salah. Disebutkan tangan itu maknanya umum, harus ada penjelasan hadis yang membatasi secara khusus. Maka disinilah fungsi hadis. Yang dimaksudkan tangan di sini, potong tangan, bukan tangan semuanya, tapi Nabi katakan kau'un, di pergelangan tangan. Itu fungsi hadis. Taqyidul mutlak, membatasi sesuatu yang umum. Itu yang kedua. Biar tahu hadis itu tidak mudah, penjelasannya itu panjang lebar. Harus tahu mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga fungsi hadis, takhsisul am, mengkhususkan sesuatu yang umum. Mengkhususkan sesuatu yang umum. Ini panjang lebar, nanti insyaallah ke depan saya jelaskan lebih rinci. Yang keempat, taudihul mushkilat. Fungsi hadis menjelaskan problem-problem masalah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Banyak loh hukum yang tidak ada di Al-Quran. Contoh, hukum laki-laki pakai perhiasan terbuat dari emas. Di dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada laki-laki diharamkan
menggunakan emas. Adanya di mana? Di hadis Nabi Muhammad SAW. Uhilla, dihalalkan, li nisa'i ummati, untuk wanita-wanita dari umatku, al-harir wal-zahab, sutra dan emas, wa hurrima li dzukuri, dan diharamkan bagilah laki-laki, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di Al-Quran tidak ada pengharaman laki-laki menggunakan emas, adanya di hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pakai pakaian sutra. Man labisal harira fid dunya lan yalbasahu fil akhirah atau fil jannah, kata Nabi SAW. Siapa yang pakai pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan pakai pakaian sutra di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud siapa di sini adalah laki-laki. Pakaian sutra juga tidak ada di dalam Al-Quran, larangan bagi laki-laki pakai. Adanya di hadis Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi kasus-kasus hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, tapi terdapat di dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW. Karena fungsi hadis taudihul mushkilat, menjelaskan problem-problem yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sekarang biar paham bagaimana tuh hadis Nabi Muhammad SAW.